ruang-ruang peluang usaha dari desa itu perlu dibangun oleh desa sesuai dengan kondisi desa masing-masing ya. Karena kan sering saya menyampaikan contoh yang paling gampang, jualan mete, jualan apa pete itu dilakukan oleh anak-anak muda di Wonogiri umpamanya. Modalnya apa sih? Ya modalnya kalau bicara modal untuk apa untuk tumpukan peti ada di belakang dan seterusnya kan bisa saja itu menjadi kolaborasi antara koperasi desa atau antara BUMDes dengan anak-anak itu yang modalin apa belanja di pasarnya itu dari BUMDes umpamanya tempatnya difasilitasi BUMDes mereka jualan apa kemudian mereka dapat hasilnya seperti apa diobrolin dengan pihak BUMDes atau KOPDes bisa juga. Saya melihatnya apakah itu masih seperti dulu Karang Taruna itu apa tampil dengan seragam baju birunya dan kemudian apa ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan keolahragaan, sosial dan seterusnya. Artinya tidak dalam konteks apa pemberdayaan ekonomi apa anggotanya. Karang Taruna memang bukan menjadi bagian dari LKD yang dilirik ya oleh anak muda sekarang. Bukan berarti kemudian mereka anak-anak muda di desa itu bukan berarti kemudian jiwa sosialnya itu berkurang, tetapi memang konstruksi Karang Taruna yang membuat tidak menarik begitu ya, tidak menarik. Dan ini mungkin menjadi bagian penting yang harus kemudian diinovasi, jadi sehingga Karang Taruna tidak identik begitu ya, tidak identik dengan olahraga, tidak identik dengan panitia 17-an, tidak identik dengan panitia-panitia keagamaan, tetapi sudah bisa produktif begitu ya. Bahwa potensi anak muda untuk dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi di desa, baik itu badan usaha milik desa maupun kemudian apa koperasi desa atau kemudian mendorong lahirnya lembaga ekonomi desa yang lain, kelompok usaha bersama anak-anak muda dan seterusnya, ini sepertinya menjadi PR kita bersama untuk kemudian bukan hanya membangun Indonesia dari desa, tetapi membangun desa dari pemuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan pegiat desa, kawan-kawan tenaga pendamping profesional, kawan-kawan perangkat desa, kepala desa, BPD, juga pengurus BUMDes, pengurus KOPDes, perangkat daerah yang pada pagi hari ini telah bergabung di Ngobrol Desa episode 112 ya. Saya kira pada pagi hari ini kita juga dari isu-isu kaitannya dengan banyaknya atau ya banyaknya terjadinya katalah PHK sehingga terjadinya PHK di berbagai perusahaan. Saya kira kita yang di desa kira-kira apakah desa mampu memberikan keterampilan atau skill kerjasama skill pada kelompok warganya melalui kaitannya dengan lembaga ekonomi desa yaitu BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih. Ini nanti yang perlu kita jadi topik bahasan pada pagi hari ini. Ini saya kira ini sangat menarik dan ini real yang dihadapi apalagi di wilayah kami. Kira-kira mampukah dengan melakukan atau pemberian skill kepada kelompok warga, kemudian kerjasama dengan lembaga ekonomi desa untuk membuat sebuah usaha atau katakanlah memberikan lapangan pekerjaan pada warganya. Saya kira ini cukup menarik dan ini perlu juga ada ide-ide yang kira-kira seperti apa sesuai dengan kondisi masing-masing desa.
kondisi masing-masing warga sesuai dengan kapasitasnya, need assessment-nya, kemudian bahan-bahan baku yang ada. Saya kira itu juga perlu dilakukan ide-ide yang inovatif memberikan itu skill, pembekalan, kemudian juga kita sui dengan BUMDes atau kita mediasi dengan BUMDes atau Kopdes Merah Putih. Dan insya Allah nanti kita sama-sama berdiskusi. Di sini ada Pak D. Koco, Ketua Kode Indonesia, juga Cak Itong dan Pak Khalil dan kawan-kawan yang lainnya. Saya kira ini eh, permasalahan kita bersama yang harus kita juga ikut memikirkan. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak D. Koco. Oke, Mas. Wah, gimana Pak D ini Jakarta? Kalau di sini eh, hawanya kemarin atau tadi malam hujan, tapi pagi ini sudah sumuk juga, istilahnya panas juga. Tapi tadi malam hujan ini. Tapi minimal kalau di tempat sini, di daerah Sukoharjo sekitarnya, suasana padi menguning, juga tanaman tanaman padi ada yang menghijau karena sudah mulai ditanami dan ada yang sudah panen juga. Ini memberikan rasa optimis. Minimal cadangan pangan, khususnya di wilayah kami, eh, siap atau tersedia. Namun yang menghadapi kaitannya dengan dampak Bukannya nggak ada. terjadinya PHK di perusahaan-perusahaan di sekitar sini, ini juga menjadi tantangan kita. Kira-kira seperti apa ini Pak di Jakarta atau di sekitar Jakarta, kemudian pandangan Pak Dikoco terkait dengan maraknya, terkait dengan banyaknya PHK, kemudian apa yang bisa dilakukan desa dengan lembaga ekonomi desanya, Pak Di. Eh, kalau isu pekerjaan atau apa berkurang apa pengangguran dan seterusnya ya mungkin kapanpun selalu terjadi itu ya artinya ada usaha yang kemudian berhenti kemudian apa banyak korban PHK dan seterusnya. Nah kalau apa tentang apa kondisi-kondisi itu sih saya pikir ya realitas di lapangan ya kita ketemu seperti itu pertanyaannya adalah siapa yang bisa kemudian membantu mereka-mereka. Jadi berikutnya kan bahwa siapa yang bisa siapa yang bisa merubah nasib kan ya dirinya sendiri kan gitu. Nah kalau bicara tentang memang nggak ada pekerjaan dan seterusnya ya hari ini sebenarnya cukup banyak ruang untuk bisa dilakukan. Cuma memang ya kalau berharap kepastian bahwa sebulan bergaji berapa dan seterusnya beda antara kita menjadi karyawan, pegawai, atau kita menjadi pengusaha. Ah, jadi ibarat kata kalau bicara tentang orang kesempatan kerja yang paling banyak itu kan sebenarnya berdagang, artinya berwirausaha. Nah, iklim untuk berwirausaha itu seperti apa lah itu mungkin bagian-bagian menarik yang perlu kita diskusikan. Mungkin secara khusus di desa itu apa sih sebenarnya ruang-ruang bisnis yang bisa dikembangkan untuk anak-anak muda atau untuk para mungkin mereka yang sekarang sedang tidak ada pekerjaan dan seterusnya. Ya banyak hal yang kita bisa lihat sebagai satu peluang ya. Kita melihatnya ini sebagai peluang ya. Satu bicara tentang kalau kemudian ada intervensi desa, mungkin saya nggak tahu nanti secara regulasinya seperti apa, teman-teman yang lebih paham. Desa kemudian memang punya data yang cukup atau mungkin ada satu proses untuk ada proses untuk kemudian desa punya data terhadap kondisi masyarakat atau kondisi warganya. Artinya kondisi warganya itu apakah kemudian
warganya ini sekarang bekerja sebagai apa, siapa yang sekarang jadi apa korban PHK dan seterusnya, apakah desa punya data itu, atau kemudian secara rutin memang desa perlu melakukan update sekarang sedang bekerja atau enggak dan seterusnya. Jaringan atau kekuatan desa yang lain yang mungkin bisa dilihat adalah ada koperasi desa, ada badan usaha milik desa. Ini kan bisa menjadi ruang untuk kemudian ruang-ruang pekerjaan bisa nggak diciptakan dari dua institusi itu kalau toh memang kantor desa tidak bisa memberikan ruang pekerjaan. Kita pernah mendiskusikan tentang bagaimana desa digital umpamanya di di rencana aksi atau program prioritas yang sempat terlontar dari kementerian kan salah satunya adalah penguatan infrastruktur digitalisasi desa. Kalau kita lihat dari apa yang beredar ya, saya juga nggak tahu persis nanti apa realnya seperti apa. Tapi apa yang beredar itu kan cukup banyak sebenarnya ruang-ruang bisnis untuk kemudian masyarakat atau orang-orang ini menggunakan digital sebagai tempat untuk usaha. Nggak punya produk bisa jualan. Artinya konsep reseller atau konsep dropshipping itu kan ibarat kata ya cukup punya pengetahuan tentang apa tentang digitalisasi tipis-tipis dia sudah bisa ikut untuk menjualkan produk-produk dari brand-brand atau dari usaha-usaha yang memang dia membuka kesempatan untuk reseller atau dropshipper. Ini kan bagian dari apa ya? Bagian dari berdagang dengan cara yang sekarang. Kalau dulu kan berdagang kita mesti kemudian belanja dulu, kita punya tempat dan seterusnya. Sekarang itu kita nggak perlu belanja, kita nggak perlu punya tempat, kemudian aktif di sosial media atau kemudian aktif melakukan penjualan melalui online, nggak perlu nggak perlu modal, artinya nggak perlu belanja produk, kita bisa ikut membantu menjualkan dan kita bisa mendapatkan hasil dari situ. Nah, memang ini perlu ada ilmu-ilmu yang perlu dipahami. Nah, ini mungkin yang menjadi menarik adalah bagaimana ruang desa apakah memang memungkinkan dalam rencana RKP Desnya atau RAPB Desnya kemudian nanti memang mengalokasikan anggaran untuk kemudian literasi digital atau pembelajaran digital marketing untuk masyarakat dan seterusnya. Tapi yang jelas ketika memberikan ruang untuk masyarakat itu bisa mengakses internet secara gratis umpamanya di kantor desa itu kan sangat mungkin. Artinya anak-anak muda bisa saja kemudian mencoba berbisnis dengan digital dan dia tidak perlu bayar pakai datanya karena pakai wifi gratisnya dari desa. Nah, mungkin itu bagian-bagian yang perlu kita lihat, perlu kita cermati sebagai ruang-ruang kesempatan kerja ya, peluang-peluang pekerjaan yang bisa terbangun karena fasilitasi desa. Mungkin itu Mas Panudi untuk membuka forum kita ya. Jadi bagaimana desa cukup punya data, kemudian itu menjadi alasan untuk kemudian ini kemudian desa perlu memfasilitasi akses nih untuk internet akses gratis, kemudian ada ruangan di kantor desa yang itu diset untuk studio live, mau live TikTok, mau live jualan produk dan seterusnya, anak-anak muda bisa ada di situ tanpa harus membayar sewa tempat, tanpa harus membayar akses internet dan seterusnya. Saya melihatnya sih itu, Mas. Artinya ruang-ruang peluang
usaha dari desa itu perlu dibangun oleh desa sesuai dengan kondisi desa masing-masing ya. Karena kan sering saya menyampaikan contoh yang paling gampang, jualan mete, jualan petai itu dilakukan oleh anak-anak muda di Wonogiri umpamanya. Modalnya apa sih? Ya modalnya kalau bicara modal untuk tumpukan peti ada di belakang dan seterusnya kan bisa saja itu menjadi kolaborasi antara koperasi desa atau antara BUMDes dengan anak-anak itu yang modalin belanja di pasarnya itu dari BUMDes umpamanya tempatnya difasilitasi BUMDes mereka jualan kemudian mereka dapat hasilnya seperti apa diobrolin dengan pihak BUMDes atau KOPDes bisa juga karena kan 7 gerai itu kan tidak kemudian tidak boleh lebih dari 7. Artinya 7 gerai itu kemudian ada 1 gerai untuk digital marketing umpamanya. Nah, yang kayak gini saya pikir ya menjawab tantangan ketika kemudian um, ada ada pengangguran atau mereka-mereka yang terhenti dari tempat pekerjaan dan seterusnya. Mungkin itu Mas Paludi, Matur nuwun. Ya, ya terima kasih tadi Pak Ade yang sudah menyampaikan bahwa salah satu peluangnya adalah memanfaatkan atau desa. Kalau di daerah-daerah tertentu desa sudah satu punya ruang, kemudian juga punya akses internet. Saya kira ini bagian yang mensupport atau memberikan peluang pada kawan-kawan baik ya muda maupun tidak muda, maupun yang respect kaitannya dengan istilahnya e-commerce sebagai pemasar lewat digital itu. Itu yang ditawarkan Pak Dekojo. Saya yakin dari rekan-rekan yang dampingi di desa, saya kira banyak hal yang bisa dilakukan. Kira-kira apa? Ini sudah ada Cak Itong. Kira-kira apa ini Cak Itong? Tadi Pak Dekoco sudah ada yang kaitannya dengan ide itu. Kira-kira apa Cak Itong yang bisa tadi istilahnya memberi peluang juga, memberikan inovasi juga, biar katalah kalau yang kemarin kan desa rasa kota. Lah, saya kira ini kira-kira kan walaupun katalah kondisinya di desa, rasa kota dalam konteks kaitannya dengan lapangan pekerjaan, pendapatan, dan lain-lain. Kira-kira seperti apa Cak Itong? Monggo. Ya Mas Paludi, terima kasih. Selamat pagi semua teman-teman yang sudah bergabung di ruang Zoom pada program Ngobrol Desa pagi hari ini. Topik kita, mampukah desa membekali warga untuk memutar perekonomian melalui lembaga ekonomi desa? Wah, topik ini menarik Mas Paludi karena topik ini kalau kita korelasikan dengan kehadiran keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 294 Kepmen 294 tahun 2025. Di sana jelas Kepmen ini mengatur proses pendampingan ya, proses pendampingan secara teknis begitu ya, mengatur secara teknis proses pendampingan. Kalau kita simak di dalam Kepmen, utamanya pada lampiran dan pada lampiran tentang penjelasan, saya share screen. Ini pada poin D ini disebutkan fasilitasi pengembangan lembaga ekonomi desa, lembaga ekonomi lokal bersama atau lembaga ekonomi lokal bersama. Nah, nomor 1, fasilitasi pembentukan lembaga ekonomi lokal atau lembaga ekonomi lokal bersama. Ini dilakukan secara teknis, ada fasilitasi dari tenaga pendamping profesional mulai dari dalam pendirian lembaga ekonomi. Nah, dari sini sudah kelihatan teman-teman semuanya bahwasanya dalam konteks pendirian lembaga ekonomi salah satunya adalah eh, kita perlu melakukan analisa potensi desa. Berbicara potensi desa ini kan tidak sekedar
berbicara sumber daya alam, tetapi juga berbicara sumber daya manusia dan kemudian sosial budaya. Nah, dari sini Mas Panuti, kalau kita analisa, kita kaitkan dengan topik kita pada pagi hari ini, maka hal-hal yang sifatnya kasuistis, tetapi penting untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah desa, salah satunya adalah bagaimana melakukan peningkatan layanan dasar kepada warga desa ya. Nah, layanan dasar kepada warga desa ini menjadi bagian penting yang bisa kita fasilitasi. Kalau kita kemudian melihat berkaitan dengan layanan sosial dasar masyarakat desa, maka hal yang bisa kita cermati kembali adalah terkait dengan pendataan tadi itu adalah hasil pendataan yang dilakukan oleh Pokja relawan SDGs desa. Kenapa itu menjadi penting untuk kemudian kita tengok kembali? Ya karena di sana juga ada beberapa hal yang itu sudah kita temukan bersama kondisi dari hasil pemetaan tadi itu, kondisi masyarakatnya, lalu potensi-potensi yang dimiliki. Nah, pada SDGs desa yang nomor 1 yaitu desa tanpa kemiskinan, maka di situ ada banyak pilihan-pilihan rekomendasi gitu ya, pilihan-pilihan rekomendasi yang penting. Pertama, bagaimana kemudian masyarakat mendapatkan akses modal. Nah, masyarakat di sini adalah masyarakat yang kategori miskin. Kemudian pelatihan keterampilan bagi masyarakat desa. Lalu penciptaan lapangan kerja di desa. Nah, ini menjadi apa? Menjadi rekomendasi-rekomendasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka menginisiasi bagaimana kemudian ekosistem desa itu juga terlibat di dalam pemberian akses modal pada masyarakat miskin. Nah, kalau ada BUMDes, lalu Koperasi Desa Merah Putih yang bergerak salah satunya pada konteks simpan pinjam, maka di sanalah kesempatan untuk memberikan akses modal pada warga miskinnya. Lalu kalau kemudian ada kawan-kawan konten kreator desa misalkan yang memiliki kemampuan untuk mendorong terwujudnya kampung kreator atau kampung YouTuber atau kampung 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 kreator ya, kampung YouTuber atau kampung apa begitu yang kemudian itu bisa dia libatkan sebagai trainer gitu ya, dilibatkan sebagai trainer sehingga masyarakat kaum muda di sana bisa kemudian memiliki keterampilan untuk membuat konten-konten yang itu sebetulnya bisa kemudian menjadi pilihan bagi masyarakat tersebut untuk kemudian mengembangkan diri karena konten-konten yang diunggah di berbagai media sosial ini dapat kemudian memberikan penghasilan bagi mereka. Nah, kita mungkin perlu ingat ini, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, ketika keluar keputusan desa berkaitan dengan digitalisasi, maka di sana sebetulnya kawan-kawan muda yang sekarang sedang mencari pekerjaan atau bahkan sudah bekerja tetapi terkena imbas PHK, maka sebetulnya bisa kemudian memanfaatkan kesempatan untuk kemudian mengembangkan diri melalui keterampilan-keterampilan berbasis media sosial. Nah, termasuk penciptaan lapangan kerja.
kita sangat berharap sekali nih Mas Palungti dan Pak Dikoco serta teman-teman semuanya, lahirnya Kepmen yang berkaitan dengan Kepmendes yang berkaitan dengan ketahanan pangan, yang itu didorong, dikelola melalui BUMDes atau BUMDesma, itu dapat kemudian menciptakan lapangan kerja. Tentu saja dengan angka minimal 20%, sebetulnya itu bisa dijadikan model untuk menginisiasi penciptaan lapangan kerja di desa. Sehingga saran-saran atau harapan banyak pihak agar dengan adanya dana desa itu proses migrasi penduduk dari desa ke kota, proses urbanisasi itu bisa berkurang. Nah, salah satunya kita sangat berharap dengan kehadiran ketahanan pangan yang akan dikelola oleh BUMDes. Contoh misalkan ketahanan pangan yang akan dikelola oleh BUMDes akan meningkatkan jumlah penduduk dari pengangguran yang tidak ketara misalkan menjadi bekerja, maka sektor pertanian lah yang kemudian diharapkan mampu menyerap tenaga kerja. Nah, mulai dari kalau kita berbicara ketahanan pangan di sektor pertanian, maka bisa dimulai dari pembibitan sebetulnya Mas Panuti. Bagaimana kawan-kawan muda di desa itu bisa kemudian didorong untuk melakukan pembibitan padi misalkan. Nah, lalu di sisi yang lain bagaimana pemerintah desa bisa menginisiasi melalui BUMDes, bagaimana dia bisa menginisiasi kawan-kawan muda untuk membuat sampah-sampah yang akan dipergunakan sebagai pupuk pada lahan pertanian yang akan dikelola oleh BUMDes tadi. Nah, kalau misalkan ada 5 warga yang kemudian dilibatkan di dalam proses pembuatan bibit, lalu juga dipersiapkan 5 warga yang yang akan bergerak membuat pupuk organik misalkan, maka sudah ketemu 10 warga sudah terlibat, sudah mendapatkan lapangan pekerjaan pada tahapan persiapan. Nah, pada tahapan pelaksanaannya atau pada tahapan penanaman, tentu saja 10 orang tadi itu bisa terlibat semuanya, atau bahkan ada warga lain yang terlibat di dalam proses penanaman, entah itu padi atau palawija begitu ya. Sehingga dari proses persiapan mulai dari pengadaan bibit, pengadaan kompos, sampai dengan penanaman saja, ya setidaknya sudah ada sekitar 15 sampai 20 orang yang bisa kemudian bekerja di lahan yang akan dipergunakan sebagai program ketahanan pangan yang berbasis pertanian padi atau palawija. Belum kita berbicara tentang bagaimana perawatan padi tersebut sampai dengan pemanenan, sampai kemudian dari pemanenan penggilingan, lalu kemudian pengepakan, lalu kemudian penjualan. Nah, disinilah kemudian kawan-kawan konten kreator memiliki kesempatan pula untuk terlibat dalam proses promosi terhadap hasil panen. Bagaimana dia memviralkan produk-produk yang telah di-packaging oleh BUMDes dan sebagainya. Sampai di tahap itu, kalau kita mau konsisten, ya setidaknya sudah ada sekitar 30 sampai 40 orang yang bisa terlibat. Nah, ini Mas Panuti yang menurut saya topik kita hari ini jawabannya adalah sangat mampu desa melakukan proses inisiasi terhadap lembaga ekonomi desa untuk kemudian tidak sekedar menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi bisa meningkatkan kesejahteraan warganya dari yang belum bekerja
atau sedang mencari pekerjaan menjadi bekerja kembali atau bekerja. Itu mungkin Mas Pandu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Caitong. Ya, ini luar biasa. Tadi ide dari Pak Dikoco kait aja dengan memanfaatkan platform digital lewat internet yang gratis yang disediakan oleh desa. Dan Caitong mulai mensinergiskan mulai dari hulu sampai hilir, dari hulu sampai hilir, apakah itu pertanian, apakah itu peternakan. Yang ini saya kira juga bisa dibangun sebuah kawasan perdesaan dengan sinergitas antara apa itu produk, sarana produk sampai pemasaran tadi, saya kira ini juga luar biasa. Ini saya kira kalau ide ini diterjemahkan dan diimplementasikan di desa, ini luar biasa. Contoh seandainya contoh di wilayah kami, ya, di wilayah kami, umpamanya ada karena di salah satu beberapa desa ada yang kampung ternak domba, kemudian ada kampung ternak sapi, kemudian ada kampung ternak ayam petelur, ayam joper, kemudian juga ada yang eh, apa itu termasuk petani jagung, petani singkong atau ketelan. Oh, ini kan sebenarnya eh, termasuk mungkin juga perikanan dan lain-lain. Ini sebenarnya kan peluang-peluang. Ada yang produk, ada yang menyediakan sarana produksi, ada yang mendistribusikan, ada yang mengolah tadi, umpamanya singkong. Bagaimana kalau singkong itu hanya dibentuk, artinya jual bentuk singkong katalah mentah kan enggak. Bagaimana mengolah singkong itu menjadi katalah gedok lindri atau gedok apa yang yang dengan rasa eh, rasa dan packagingnya yang luar biasa, dan itu kan harus mau nggak mau menciptakan mulai lapangan pekerjaan tadi, mulai katalah dari bibitnya, menanamnya, mengelolanya sampai panen. Kalau itu singkong mungkin agak lama. Kemudian jagung itu juga cepat. Jagung itu ada yang jagung manis, ada yang jagung untuk pakan ternak. Ini kan luar biasa, sehingga satu sama lain sinergis itu. Nah, ini juga eh, apa ya? Yang seperti ini harapan saya kira harapan kita menjawab tadi kondisi ini banyaknya PHK, daya beli masyarakat turun. Ini kenapa tidak? Lah tadi desa ini kan sebenarnya yang katalah serba apa ya? Serba ada sebenarnya. Desa itu kan sebenarnya serba ada. Nah, istilahnya itu kalau kita nah, kalau di tempat kita hampir semuanya tanaman ditanam ini kan hidup. Nah, ini yang ini mensinergiskan ini, kemudian menyiapkan SDM-nya ini, membungkan atau membuat jejaringnya ini yang saya kira ini yang PR kita yang harus kita lakukan ini. Saya kira ini kalau saya kira bisa. Saya yakin bisa. Memang ini perlu fokus, perlu dukungan dari pemerintah desa, perlu dukungan dari supra desa juga. Saya kira supra desa harusnya juga dukungan, ada balai latihan kerja, ada dari Disperindak itu kalau kaitannya dengan pelatihan-pelatihan yang inovatif yang kaitannya dengan masing-masing kondisi desanya. Ini saya kira ini yang menurut saya bisa memberikan bekal pada warga atau kelompok warga untuk tadi memanfaatkan eh, mulai dari penyiapan bibit, kemudian mulai pengelolaan ketika itu pertanian atau peternakan, sampai nanti mengolah
mengolah hasil pertanian, packaging dan lain sampai pemasaran ini, distribusinya dan lain-lain. Ini kan luar biasa. Ya, desa itu nggak ada yang nggak bisa sebenarnya, semuanya ada. Kalau di kota mungkin ada itu karena beli atau katakanlah disupport dari desa. Tapi kalau desa itu hampir semuanya ada. Tinggal tinggal bagaimana menggerakkan kita, bagaimana menyiapkan ini. Ini PR-PR. Nah, ini juga sudah ada ini, Mas Khalil, Mas Abu Khalil. Oke, silahkan kawan-kawan yang mau menyampaikan apa idenya atau mungkin sudah memulai dari dirinya, memberikan contoh, sudah mengeksekusi kaitannya dengan memberikan contoh pada warganya, gitu loh, pada warganya. Ini memang yang saya kira dengan ketapang yang disampaikan Cak Itong tadi, ini sebenarnya kalau mau menggerakkan dan fokus itu, itu desa itu ada semuanya itu. Ada yang katakanlah ternak, ada yang perikanan lele, nila, ada yang eh, apa itu belut dan lain-lain. Ini kan luar biasa. Tinggal tinggal ini. Nah, ini monggo rekan-rekan yang mau kontribusi silahkan raise hand eh, untuk memberikan masukan atau tanggapan atau memberikan ide yang kira-kira bisa bermanfaat di jaminan kita. Monggo kawan-kawan. Mas Panudi, mungkin Nggih, monggo. yang menjadi menarik menurut saya adalah bagaimana peran dari teman-teman tenaga pendamping dan peran dari teman-teman pemerintah desa untuk kemudian mempunyai data siapa sih penganggurannya atau sekarang ini ada siapa yang kemudian ternyata sedang tidak baru saja diberhentikan dari tempat kerja dan seterusnya dan kemudian membangun dialogis artinya membangun suasana dialog. Saya saya nggak tahu ini Mas Panudi sama Caiteng yang lebih paham. Apakah memang ada eh, ada kepikiran teman-teman pendamping lokal desa umpamanya kemudian menginisiasi ketemu sama anak-anak muda atau mereka-mereka yang sekarang jadi korban PHK, diajak ngobrol dan seterusnya. Apakah memang sampai ke sana bisa dilakukan gitu? Karena kan kalau secara teorinya oke, yang tadi Caitong sudah sampaikan ini bisa SDGs ini dan seterusnya. Tapi ternyata teman-teman TPP aja pendamping lokal desa nggak pernah kumpul nih sama Karang Taruna, tidak pernah kumpul sama remaja desa, kemudian tidak pernah tahu mereka itu pengennya kayak apa dan kemudian pemerintah desa juga tidak pernah memberikan ruang atau tidak kemudian ngundang oke anak-anak eh, PKK remaja sekarang istilahnya mungkin Karang Taruna lah. Karang Taruna kemudian diajak ngobrol seminggu sekali atau diundang kepala desa untuk ini ada apa ini dengan teman-teman muda sekarang. Ada informasi apa, kemudian ada ide apa dan seterusnya. Apakah kemudian semua itu hanya dalam konteks oh ya nanti musyawarah desa kan kita bahas, tetapi namanya musyawarah desa yang kemudian membuat perencanaan mungkin setahun sekali, tapi bahwa kemudian ada perubahan-perubahan itu kan bisa mungkin bulan ini sekarang ini si A mungkin tidak masuk kategori miskin, tapi kemudian bulan depan karena ada kondisi tertentu dia masuk menjadi kategori miskin. Apakah itu juga ada updating dari data dan kemudian ketika ada updating, apakah kemudian ada langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh teman-teman desa atau teman-teman pendamping desa untuk kemudian menginisiasi mencoba menyelesaikan masalah-masalah itu karena kalau kemudian basicnya nantinya hanya ke apa yang sudah direncanakan
LKPD semuanya kan bisa jadi dinamika yang ada itu kan tidak dengan serta-merta tercover karena memang mungkin potretnya belum ada di sana atau mungkin saya membayangkannya gini loh. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika ada uh, seorang yang kemudian tidak lagi bekerja, pertanyaannya apakah kemudian bisa serta-merta mereka mau diajak atau bisa diajak berpikir untuk kemudian berwirausaha kan tidak sesederhana itu gitu. Karena di benaknya ya mungkin yang sekarang terbayang ya hanya mencari kerja, tidak terpikir untuk membuka kesempatan kerja atau membuat pekerjaan untuk diri sendiri. Nah ini kan jadi tantangan ini, apa artinya tantangan? Saya nggak tahu ini apakah bisa masuk menjadi tantangan TPP juga atau itu tantangan apa dari pemerintah desa dong? Apa kepala desa sama perangkat desanya dong yang harus kreatif dan seterusnya. Nah mungkin itu apa dari sisi yang lainnya. Karena kan konsep dari apa tenaga pendamping profesional itu adalah tenaga pemberdayaan pendamping desa untuk kemudian memberdayakan tidak hanya pemerintah tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Mungkin itu Mas Paludi. Ya, ya, terima kasih Pak Dim. Ya, kalau apakah ada atau tidak, saya yakin ada Pak Dim. Hanya saja memang tidak menyeluruh. Saya yakin ada karena kami juga sering grassroots, bahkan kami pernah juga menyampaikan ada ya apa ya ya semacam apa memberikan pencerahan lah kalau peningkatan kapasitas khusus saya kira kan ya pada kawan-kawan Karang Taruna pemuda yang tadi yang disampaikan tidak hanya sekedar yang dianggarkan hanya setahun sekali atau ada ruang-ruang itu aja. Saya yakin ada Pak Di, karena mungkin salah satu desa, mungkin kepala desanya juga pernah tampil di sini juga. Juga rekan-rekan TPP-nya juga ada ide. Ketika ide itu memang dibicarakan dan itu bisa direalisasikan, bisa itu Pak D. Dan itu dah real bahwa ide karena di situ banyak ya satu lahan pertanian yang cukup produktif, air juga cukup. Kemudian di situ juga ternyata sudah banyak konveksi dari nah ini memang ya tadi tidak hanya sekedar formalitas dibicarakan di ruang-ruang itu, tapi memang tadi perlu ya katalah ya istilahnya itu ngobrol tapi ngobrol santai, tapi fokus itu loh, fokus itu ada juga Pak D, ada itu. Ada itu, sorry Mas, ada itu 1 dibanding 1000 atau Wah, nah, kalau itu kami 100 terus terang, atau kemudian karena memang tidak pernah ada perintah nih dari apa BPSDM untuk melakukan itu maka ya ini kan nggak ada kewajiban untuk melakukan itu jadi ya nggak dilakukan juga atau sebenarnya secara implisit sebenarnya ada penugasan itu tapi tidak menjadi bagian menarik untuk dikerjakan atau gimana. ya ini mumpung ini, Pak D, ini Mas Tatang sudah rahasia nih nanti. Ya, sambil ini nanti kita, monggo Mas Tatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, Pak warahmatullahi De. wabarakatuh. Maaf belum bisa on cam lagi persiapan mau ke desa. Baik, Pak De. Berkaitan dengan pemberdayaan Karang Taruna atau tadi lembaga anak muda yang ada di desa. Kalau pengalaman saya pribadi sebagai tenaga TPP yang saat ini masih aktif, untuk Karang Taruna kabupaten kami itu aktif, Pak De. Nah, aktifnya mengapa? Karena di APBDes itu ada
struktur pembiayaan atau belanja di bidang pembinaan kelembagaan. Nah, di sana itu ada subbidang kelembagaan, diantaranya pembinaan LPM, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, kemudian lembaga PHK, lembaga Karang Taruna, kemudian lembaga Kadat. Kalau di kami ini lembaga adatnya kan masih aktif, Pak De. Kemudian yang terakhir itu adalah lembaga RT. Nah, jadi setiap tahun itu di APBDes-nya ya memang harus ada kalau di kami ini. Jadi tetap ada namanya kegiatan pembinaan kelembagaan. Nah, cuman biayanya itu kan dari ADD, tidak dari DD, ya karena masuk ke dalam subbidang pembinaan. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan realisasi APBD-nya merupakan pertemuan, ya, merupakan pertemuan untuk bagaimana peran pemerintah desa dalam pembinaan kepada kelembagaan desanya yang 5 tadi, yaitu ada LPM, ada PKK, Karang Taruna, lembaga adat desa, dan lembaga RT. Nah, ini nanti kita data, Pak De. Biasanya kami diundang sebagai narasumber. Ya. Nah, kalau saya pas diundang, itu berbicaranya tentang pemberdayaan. Pemberdayaannya sesuai dengan peran-peran yang dari kelembagaan tersebut. Misalkan kita katakanlah lembaga Karang Taruna tadi. Lembaga Karang Taruna lebih berperan kalau di kami ya, Pak De, itu kepada olahraga dan seni ya. Karena notabene-nya di Kabupaten Sanggau ini selain olahraga itu hanya seni. Seni ini implementasi di lapangannya itu ada sanggar-sanggar, Pak De. Sanggar tari, sanggar seni vokal, kemudian sanggar untuk seni lukis dan seni rupa gitu kan. Nah, ini. Nah, karena ada beberapa momen yang setiap tahun juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ada semacam gawai gitu kan, dan kemudian ada pameran expo, kemudian ada gelar budaya. Nah, ini nanti akan melibatkan Karang Taruna atau anak muda, lembaga, sanggar dan sebagainya yang menjadi kontingennya, Pak De, ya, seperti itu. Sehingga tadi kalau kita berbicara pemberdayaan untuk pengangguran, ya gitu kan. Nah, disitulah pada saat pertemuan itulah dibahas juga gitu kan. Nah, tetapi kalau berbicara pengangguran ya kami di wilayah kabupaten kami memang tidak terlalu tidak terlalu seperti di luar Kalimantan mungkin ya. Kalau di kami ini kan produktivitas masyarakat itu, aktivitas masyarakat itu tetap ada gitu Pak De, walaupun misalkan bukan seperti karyawan dan sebagainya, karena kami ini wilayahnya kan banyak perkebunan, kemudian ada juga kegiatan lainnya, peternakan dan sebagainya gitu kan. Jadi anak muda ini tidak semua statusnya karyawan, karena untuk pabrikasi di wilayah kabupaten kami ini tidak juga terlalu banyak, Pak De. Ya, khusus pabrik sawitnya kalau tidak salah menurut info dari kementerian itu dinas kabupaten itu ada 54 pabrik sawit di kabupaten kami. Kemudian untuk pabrik-pabrik lain itu salah satunya ada pabrik Plywood, itu pun sudah tutup tahun 2024 kemarin. Jadi yang lainnya itu kurang lah ya kalau untuk pabrikasi. Sehingga untuk karyawan itu lebih banyak di perkebunan, gitu kan. Atau kalau di kotanya, desa yang berada di kota kabupaten atau kelurahan itu lebih banyak kerjanya di toko, ya kan, pertokoan seperti itu, Pak De. Nah, sehingga tadi kalau kita berbicara pengangguran memang tidak terlalu besar di kami ini. Bahkan kalau berbicara data dari pemerintah kabupaten, setiap tahun itu biasa diminta juga ke desa laporan penduduk desa, jumlah pengangguran penduduk desa yang berakibat dari pemutusan hubungan kerja. Itu ada tuh. Biasanya yang minta itu Pemdes, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Itu diminta itu memang ke desa itu. Ada formulir ya biasanya.
Nah, sehingga kita nanti di kabupatennya itu nanti diolah data tersebut oleh Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan. Nah, sehingga nanti mungkin bekerja sama dengan BPS untuk menyandingkan data untuk laporan bupati ketika membahas soal isu strategis di kabupaten. Nah, pada intinya gini, Pak De, kalau kami ya untuk lembaga Karang Taruna Desa itu tetap diberdayakan, ya kan? Ya salah satunya pemberdayaan itu lebih kepada kegiatan-kegiatan olahraga sih, ya. Karena momen-momen olahraga paling banyak kalau yang namanya di kami, ya. Jadi peran TPP juga di situ ya sinergi lah Pak De, karena lebih banyak menjadi tadi narasumber ketika ada pembinaan lembaga Karang Taruna seperti itu, ya. Kalau tingkat penganggurannya tadi ya alhamdulillah lah tidak terlalu besar kalau di wilayah kami, karena masing-masing anak muda kalau udah lulus sekolah paling mereka ini langsung misalkan tahun kemarin kelulusan 2024 gitu kan, SMA yang tidak nyambung lagi, biasanya dia bekerja di perkebunan sawit gitu kan, ikut jadi karyawan sawit, perkebunan sawit dan pabrik sawitnya seperti itu Pak De. Sehingga untuk penganggurannya ya agak kecil lah kalau di kami. Nah, karena pendataan juga tadi sudah saya sampaikan, memang selalu diminta data pemerintah desa itu. Dan ketika Musrembang atau Musdes untuk perencanaan, di situ kan diundang juga lembaga Karang Taruna tadi yang ada di masing-masing desa oleh pemerintah desa itu diundang supaya mereka hadir sebagai perwakilan dari kaum muda yang ada di desa, yaitu lembaga Karang Taruna, yaitu mewakili anak muda yang ada di desa tersebut. Bagaimana menyampaikan peran-peran pembangunannya yang mau diminta kepada desa, misalkan apakah perlu fasilitas olahraga di desa untuk lapangan voli atau mungkin perbaikan sarana olahraga seperti lapangan bola, ya kan? Kemudian misalkan kalau ada biasa untuk turnamen, bagaimana fasilitas sarana olahraga yang ada di desa tersebut, apakah perlu nanti diusulkan ke desa atau perlu juga diusulkan nanti oleh Pak Kades ini melalui Musrembang kecamatan ke kabupaten. Karena kan di kabupaten itu ada 2 dinas kalau di kami ini yang bisa mengcover dan pembinaan kepada lembaga Karang Taruna Desa, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Porapar, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Pak De. Nah, ini setiap tahun mereka juga melaksanakan kegiatan pembinaan kepada Karang Taruna yang ada di desa dan kelurahan. Seperti itu. Maka di dalam musyawarah desa mereka diundang oleh masing-masing desa, ya, lembaga Karang Taruna untuk perwakilannya supaya dia berbicara soal kebutuhannya. Nah, mungkin itu saja Pak De kalau pengalaman di wilayah kami, khususnya Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Sekian dan terima kasih Pak De. Ya, terima kasih Mas Tatang sudah menyampaikan. Ya, tadi yang disampaikan Pak Dekoco. Berapa persen tadi ya? Ya, ini juga menarik ini sebenarnya ini tantangan kami juga. Tapi yang jelas gini Pak D, kalau kami persennya, tapi memang ada dalam konteks gini. Eh, ide-ide itu tadi harus intensif kaitannya dengan kawan. Kalau saya tidak hanya pemuda lah ya sebenarnya ya pemuda atau warga yang di wilayah tersebut. Apalagi kalau ketemu ya kadang saya ke daerah salah satu kecamatan yang perbatasan Wonogiri. Itu kan oh ternyata petani-petaninya petani muda gitu. Ya, kami juga tanya, kenapa kok sampean senang jadi petani gitu. Ternyata dia milih pertaniannya itu sudah pakai apa ya istilahnya dari hasilnya itu. Contoh salah satu petani melon dengan greenhouse itu sebenarnya dulu dia sebagai ikut pelayaran Pak D, itu pelayaran di kapal persiar itu.
Ternyata setelah saya tanya kenapa nggak kembali, kalau malah nekun nih. Ternyata dari hasilnya itu memang menjanjikan tadi, menjanjikan, dan ini yang model-model ini sebagai role model ini yang menjanjikan. Ada juga yang kenapa kok ternyata tertarik dengan bertani padi. Ternyata dari hasil, apalagi yang sekarang ini di tempat harga padi ini juga menjanjikan juga di wilayah kami ini. Bahkan kemarin ada yang lebih per kilo lebih dari 7.000 sekian dari gabah ini. Ini akhirnya apa? Akhirnya menjadikan dalam arti ketika memang hasil, karena ini di perdesaan rata-rata sebagian besar adalah eh, bertani, beternak, dan berperikanan. Ini kan eh, ketika hasilnya juga menjanjikan, ini juga menarik. Lah ini yang perlu katakanlah kita dorong, bahwa makanya ya ANSIS tidak hanya secara formal, rekan-rekan TPP itu secara formal. Ketika tahapan oke itu, tapi yang jelas ide-ide seperti ini, jejaring-jejaring ini, model ini perlu kita tampilkan juga, kita sampaikan juga pada kawan-kawan yang lain, pada desa-desa yang lain ini. Ini memang istilahnya istilah saya pekerjaan yang perlu grassroots, perlu rutin, perlu kunjung ke lapangan, perlu mendengarkan, perlu mengamati, dan action juga. Memang harus tidak lelah gitu, tidak boleh lelah gitu. Ya, saya seperti itu, sehingga eh, banyak pertanyaan-pertanyaan. Cara nggih pakan ini contoh aja Pak. Ini kan banyak perikanan, peternakan. Ini cara nggih pakan caranya membuat pakan, banyak pakan lele, pakan nila, biar katalah tidak tergantung dengan pabrik, biar katalah ikannya lebih cepat gemuk, bobot, dan lain-lain. Ini ternyata dari situ, ini malah anak-anak muda Pak Di. Saya terus terang anak muda, umurnya sekitar 30-an itu. Ini relatif anak-anak muda, dan saya juga support sehingga ketika ada anak-anak muda sih menjadikan role model. Akhirnya apa? Akhirnya dari desa lain, Pak, saya tolong diketemukan Mas ini. Oke, siap. Saya mau belajar. Oke, silakan. Nah, dari seperti ini yang menurut saya, ya akhirnya apa? Memang pekerjaannya semakin banyak. Itu lumrah. Tapi juga menarik. Menurut saya menarik. Karena apa? Saya juga dapat ilmunya. Walaupun saya udah katakanlah umur hampir kepala 6, tapi juga ada ilmunya. Ya, nah, prakteknya gitu. Bisa dipraktekkan juga gitu loh. Nah, ini memang harus terus terang kita juga harus memberikan tadi contoh juga, sehingga kita seandainya ngomong bertani padi, dia tahu dia tahu akan ngomong kaitannya dengan tanam jagung, dia tahu saya mau ngomong tanam labu atau waloh, dia tahu karena apa, ya dia praktek juga gitu loh. Ya rekoso, ya berat, ya itu ya lumrah hal ini. Tapi menarik, menurut saya menarik, sehingga ketika diskusi-diskusi nyambung, dan tadi tetap outputnya anak muda. Kalau hasil dia tertarik Pak Dewa. Hasil untung kemarin ada yang kaitannya dengan panen padi. Wah ini istilahnya kalau di sini saoyot aja sudah apa itu eh, bisa nutup kaitannya dengan eh, sekian sekian karena ini kan tanam masih sini 3 kali. Wah ini sudah saoyot itu hanya satu tanam dengan harga yang kemarin. Akhirnya apa? Anak-anak muda itu ya dengan BUMDes Ketapangnya juga semangatnya luar biasa. Wah, saya juga semangat ketika seperti itu. Makanya ini memang perlu ini apa ya? Tadi mendengarkan juga mempraktekkan di di wilayahnya. Wilayahnya kalau mempraktekkan pasti nanti nyambung juga itu loh. Ketika nyambung, kalau kata langsung berhasil juga tidak Pak D. Kami pun jika tidak langsung berhasil, wah ini kan ternyata tak hitung-hitung juga bakbu itu. Nah dari situ akhirnya tahu, oh, disinilah kekurangan kami. Disinilah
kekurangan saya, disinilah borosnya saya, disinilah saya milih bibitnya, disinilah saya musim tanam yang tidak tepat. Nah, ini ya kita tahu tuh. Saya terkait dengan seperti ini memang perlu Pak De, perlu tadi apa ya, praktek juga gitu loh. Kalau praktek saya kira ini menarik karena apa? Ketika praktek pasti dia mengalami sendiri, ya rekoso jelas itu pasti, rekoso pikir, rekoso modal, rekoso tenaga itu ya pasti. Kalau hanya nudang-nuding nanti ya nunjuk-nunjuk ya nggak tahu Pak De. Saya kira itu Pak De yang kami. Tapi kalau prosentasinya Pak, ini kami juga tidak bisa jawab secara Pak De. Monggo Pak De. Nah, kalau saya itu melihatnya begini, Mas, ada sisi yang lain ya. Saya karena dulu di kampung dulu juga sempat jadi apa ya? Kalau dulu istilahnya saya aktifnya hanya di tingkat padukuhan ya, di tingkat RW lah ya. Itu dulu istilahnya PKK remaja ya. Kemudian kalau di desa kan ada Karang Taruna. Yang bagian yang waktu itu sempat saya protes adalah kenapa Karang Taruna itu hanya kemudian dijadikan kelompok remaja yang kemudian dilibatkan ketika ada panitia-panitia kegiatan 17-an Karang Taruna dilibatkan. Kalau kemudian ada event desa, mama bersih desa dan seterusnya, Karang Taruna diminta untuk ikut bergotong royong dan seterusnya. Tetapi konteksnya tidak kemudian dalam kerangka untuk kemudian ada pengembangan potensi ekonomi. Jadi ya sedikit cerita masa lalu lah ya. Saya dulu ketika kemudian melihat itu dan seperti kemarin sempat saya ceritakan, kita menang satu lomba kemudian mendapatkan uang, kemudian kita bikin koperasi remaja dan seterusnya. Bagian yang kita kerjakan adalah berpikir kawan-kawan kita siapa sih yang menganggur dan kemudian punya ketertarikan apa. Itu kemudian dari situ kita berkomunikasi dengan kepala desa untuk kemudian bisa nggak ini dibantu begini dan seterusnya. Akhirnya ada anak-anak muda yang perempuan itu dititipkan pelatihan di istilahnya kalau sekarang ya kerennya magang lah ya. Magang untuk di industri tempe di tetangga desa. Kemudian Pak Kadesnya juga mendampingi, menitipkan, ketemu dengan pihak pengusahanya dan seterusnya. Akhirnya ketika dianggap sudah bisa, kemudian dimodalilah dari koperasi untuk dia bisa memproduksi. Kemudian kita juga mendorong warga untuk belanja tempenya ke Karang Taruna kita dan seterusnya, artinya yang diproduksi oleh anggota kita dan seterusnya. Ini yang saya mungkin pengen tahu nih, kalau Karang Taruna sekarang itu seperti apa? Karena kalau dulu Karang Taruna itu ya salah satunya akhirnya menjadi ditawari untuk tampil di acara kampanye, kemudian difasilitasilah musik pelatihan latihan di studio tampil untuk kemudian nanti supaya performnya bagus. Jadi saya masih ingat betul waktu itu masih almarhumah Titi Puspa datang ke tempat kita kampanye Akbar Golkar itu kita satu kebanggaan bisa tampil di situ dari Karang Taruna gitu kan. Nah, apakah kemudian sekarang juga masih dalam agenda-agenda seperti itu? Oh, bikin lomba motor cross umpamanya, kemudian Agustusan Karang Taruna, kerja bakti Karang Taruna. Nah, mungkin kalau sekarang nggak seperti dulu ya. Dulu sekarang kalau orang punya hajat kan udah dengan IO gitu kan. Kalau dulu kan Karang Taruna diundang jadi panitia untuk untuk Laden atau untuk menjadi pramusaji dan seterusnya, pelatihan tentang bagaimana bawa nampannya dan seterusnya. Nah, kalau itu kan tidak produktif, artinya lebih pada kegiatan sosial. Nah, kalau sekarang Karang Taruna kayak apa ini, Mas Panudi dan teman-teman? Mungkin saya bisa mendapatkan gambaran
Kalau Tatang tadi kan udah kebayang nih, yang berarti masih hampir sama seperti dulu lah. Karang Taruna kemudian latihan olahraga bareng, atau kemudian mempersiapkan lomba sepak bola antar kampung nanti pas 17-an, atau apa dan seterusnya, lebih pada kegiatan-kegiatan non Non profit. produktif ya. Jadi non produktif. Apakah masih seperti itu atau sekarang sudah ada fenomena baru nih Mas Paludi, karena saya sendiri juga sudah tidak terlalu berkecimpung ya dengan Karang Taruna ya. Tapi di beberapa tempat saya lihat BUMDes itu kemudian memberdayakan, artinya memberikan ruang kepada Karang Taruna untuk terlibat umpama dalam penanganan parkirnya atau mungkin dalam pengelolaan BUMDesnya. Saya belum lihat, kalau Kopdes kan baru kemarin sore ya, jadi belum tahu apakah Kopdes juga bisa menjadi ruang peluang pekerjaan untuk anak-anak muda Karang Taruna dan seterusnya. Monggo Mas Paludi, ini menurut saya menjadi menarik, kita bergeser menjadi dalam konteks diskusinya adalah bagaimana peran Karang Taruna, artinya menggugat peran Karang Taruna. Apakah Karang Taruna itu memang jalurnya adalah jalur sosial aja gitu kan, atau kemudian ada jalur-jalur pemberdayaan ekonomi. Monggo Ya, Mas. ya, terima kasih. Ya, sebelum nanti ini ada Mas Tatang masih rahasia, nanti Cak Itong juga. Monggo Mas Tatang dulu atau Cak Itong dulu, monggo. Tadi izin saya nambahkan yang tadi. Untuk pemberdayaan ekonominya, tadi saya belum paparkan semua. Kalau untuk di kami memang terlibat Pak De, ya. Salah satunya apa? Salah satunya itu Pokdarwis. Pokdarwis itu merupakan singkatan kelompok sadar wisata, yang mana nanti setiap desa dan kelurahan kalau di wilayah kami itu ketika ada potensi wisata alam maupun misalkan untuk buatan, itu yang berperannya adalah Karang Taruna, ya. Nah, salah satu contohnya di kami ini ada yang namanya Karang Taruna Pokdarwis di salah satu kelurahan, ya kan. Nah, di kelurahan tersebut kan wilayahnya kerajaan, jadi sistem wisata budayanya itu sangat kental. Nah, karena itu potensinya adalah wisata budaya, maka peran Karang Tarunanya dibentuk di situ mengurusi kegiatan kebudayaan Pokdarwis tadi. Jadi ada momen-momen tertentu mereka inilah yang mengatur segalanya. Misalkan ada yang namanya budaya tahunan, itu Paraje ulang tahun, atau di situ yang namanya gelar budaya keraton. Jadi nanti yang menyelenggarakannya itu kegiatan tersebut adalah Karang Taruna Pak De. Jadi di situ ada kegiatan seni, budaya dan segala macam gitu kan, sehingga nanti perlombaan-perlombaan yang ditampilkan termasuk UMKM untuk setan-setan kuliner dan segala macam yang mempunyai ciri khas kabupaten kami itu dikelola sama Karang Taruna. Kemudian parkiran dan segala macamnya, kemudian wahana wisata budayanya tadi seperti keratonnya, kemudian pantainya, kan di depan keraton itu ada pantai namanya Pantai Sungai Kapuas. Karena kalau di kami ini meskipun itu sungai, kalau di tepinya itu disebut pantai, Pak De. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, Karang Taruna ini juga terlibat kalau di kabupaten kami ini dalam pengelolaan pengurus BUMDes. Ya. Hampir rata-rata kami ini BUMDes itu pengurusnya anak muda dari kalangan Karang Taruna. Karena tadi lebih banyak idenya. Sehingga tadi pada saat musyawarah desa, mereka ini wajib diundang gitu kan. Wajib diundang supaya mereka ini tergerak dan memberikan ide-ide kepada pemerintah desa untuk ikut serta memberdayakan ekonomi desa. Ya, salah satunya tadi kalau ditawarkan modal, penyertaan modal dari desa, misalkan ini ada 20%, bagaimana dari anak mudanya, dari Karang Tarunanya, coba kita bisa enggak untuk mengelola dana tersebut melalui lembaga BUMDes nantinya.
Nah, sehingga terciptalah tadi pengurus BUMDes lebih banyak dari kalangan muda. Ya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain seperti Karang Taruna ini selain olahraga ya Pak De, ada kegiatan-kegiatan seperti buka usaha percetakan, karena rata-rata Karang Taruna ini isinya anak muda kan banyak kreativitasnya tuh Pak De, yang berjiwa seni seperti sablon di sini nih. Nah, sablon itu untuk uh, membuka usahanya itu lebih banyak dari Karang Taruna kalau di wilayah kami. Ya. Nah, permodalannya dari mana? Itulah tadi yang saya sampaikan di awal, ada pembinaan dari Porapar sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Biasanya mereka setiap tahun ini menawarkan kegiatan-kegiatan untuk pelatihannya. Misalkan tadi berapa di 163 desa dan 6 kelurahan itu ada berapa Karang Taruna yang punya anggotanya itu punya usaha sablon tadi. Jadi nanti itu dilatih sama Porapar tadi, sama Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Itu pelatihannya dari kabupaten, sehingga nanti ketika mendapatkan pelatihan, kemudian ada dukungan dana bantuannya untuk penambahan modal usaha tersebut. Nah itu yang ya alhamdulillah lah implementasi dari peran anak muda atau Karang Taruna tadi disebutnya itu sudah mulai kelihatan gitu. Jadi bukan hanya di sosial saja, ya. Karena tadi kalau kita berbicara sosialnya memang masih sama Pak De ya, Pak De Koco, masih sama gitu kan, seperti dulu tidak berubah, tetapi bergeser sekarang ini anak muda ke pemberdayaan ekonomi masyarakatnya juga ada gitu kan. Jadi sudah mulai ada pertumbuhannya. Jadi partisipasi Karang Taruna ini di pemberdayaan ekonominya ya dikatakan tadi sudah mulai ada pergerakan. Mungkin itu tambahannya Pak Sekian, terima kasih. Oke, kemudian Cak Itong. Iya, Mas. Jadi apa yang ditanyakan Pak D. Koco tadi, bagaimana profiling Karang Taruna? Apakah memang ada transformasi begitu, ataukah masih seperti dahulu begitu ya, konvensional sekali gitu ya? Jadi profiling Karang Taruna sebagai bagian dari LKD, tampaknya proses transformasinya terjadi tapi agak lambat memang. Terjadi tapi agak lambat. Nah, karena memang saya juga dalam kesejarahan Karang Taruna belum begitu banyak mengetahui, tetapi apakah kemudian Karang Taruna ini memang dikonstruksi sebagai lembaga lembaga yang bergerak di bidang sosial ataukah apa dahulu kala gitu ya. Tapi dalam konteks kekinian, Karang Taruna memang bukan menjadi bagian dari LKD yang dilirik ya oleh anak muda sekarang. Bukan berarti kemudian mereka anak-anak muda di desa itu bukan berarti kemudian jiwa sosialnya itu berkurang, tetapi memang konstruksi Karang Taruna yang membuat tidak menarik begitu ya, tidak menarik. Dan ini mungkin menjadi bagian penting yang harus kemudian diinovasi, jadi sehingga Karang Taruna tidak identik begitu ya, tidak identik dengan olahraga, tidak identik dengan panitia 17-an, tidak identik dengan panitia-panitia keagamaan, tetapi sudah bisa produktif begitu ya. Bisa produktif ini karena dia sebetulnya menjadi Karang Taruna ini menjadi semacam lembaga kaderisasi begitu ya. Bagaimana anak-anak muda di desa digembleng di sana jiwa sosialnya begitu ya. Nah, dalam konteks kekinian Pak D, kawan-kawan Karang Taruna ini sudah mulai banyak yang migrasi ini, banyak yang migrasi berpindah dari aktivitas dia di Karang Taruna menjadi di BUMDes, menjadi di apa
pengelola wisata begitu ya. Nah, bahkan banyak di antara teman-teman Karang Taruna itu yang masuk di Tagana begitu ya. Eh, tampaknya proses migrasi ini yang kemudian kalau kita cermati, mereka mulai mengarah pada hal-hal yang sifatnya produktif karena mungkin dirasa bergerak di Karang Taruna tidak bisa kemudian secara leluasa mereka bisa mendapatkan impian-impian yang produktif gitu ya. Tetapi eh, lebih didorong untuk melakukan aktivitas sosialnya. Nah, kalau berbicara aktivitas sosial, maka yang seperti disampaikan Pak Tatang tadi itu, ada banyak kawan-kawan muda yang bisa difasilitasi melalui APBDes pada bidang 3. Nah, itu performan Karang Taruna eh, di zaman undang-undang desa gitu ya. Jadi tidak begitu banyak transformasi performanya atau profilingnya, tetapi justru kawan-kawan yang Karang Taruna yang melakukan banyak berpindah dari Karang Taruna menjadi ke tempat-tempat yang sifatnya produktif begitu ya. Paling tidak kalau tidak bisa kalau tidak memilih tempat yang produktif seperti badan usaha milik desa dan unit-unitnya, paling tidak pilihan mereka itu ada di ada di Tagana gitu ya, di Tagana karena di Tagana mungkin dia juga bisa mengeksplorasi jiwa sosialnya. Nomor dua, dia mungkin lebih konkret begitu ya, memandang lebih konkret berbicara tentang aktivitas sosialnya, tidak absurd gitu, tidak abstrak begitu, sehingga mungkin itu menjadi salah satu pilihan. Nah, ke depan bagaimana sebetulnya Karang Taruna ataupun lembaga ekonomi desa. Kalau lembaga ekonomi desa mungkin sudah clear ya. Tetapi Karang Taruna dan LKD yang lain, jadi ada Karang Taruna, ada Posyandu, ada PAUD dan sebagainya. Ini menjadi lembaga kemasyarakatan desa yang selama ini belum ditransformasikan atau diadaptasikan dengan undang-undang desa. Sehingga ini menjadi PR bersama agar kemudian dia adaptatif gitu ya, secara regulasi adaptatif terhadap undang-undang desa. Itu mungkin Mas Panuti yang bisa menjadi menjadi pendapat saya menyikapi berkaitan dengan profiling anak muda di desa dan Karang Taruna. Tapi saya yakin berangkat dari teoritis yang seperti yang saya kritis sebetulnya Pak Dev. Bagaimana? Karena apa? Karena berangkat dari pendataan, dari SDGs, SDGs ini eh, apa dari praksis begitu ya, dari praksis karena dari proses pendataan dan dari proses pendataan itulah yang kemudian eh, muncul rekomendasi-rekomendasi. Nah, kalau dalam konteks rekomendasi ini menjadi bagian teoritis ya, tetapi kemudian bagaimana rekomendasi ini kemudian bisa diimplementasikan. Itu menurut saya satu perjuangan besar untuk menjaga rekomendasi itu. Karena rekomendasi yang ada di dalam SDGs maupun rekomendasi yang ada di dalam indeks desa itu selama ini sulit sekali dijaga, Banyak godaan-godaan usulan kegiatan yang justru bias. Nah, justru dengan rekomendasi-rekomendasi yang ditawarkan melalui aplikasi tersebut, menurut saya tinggal ada proses pengawalan gitu ya. Dalam konteks bagaimana kemudian desa bisa menjadi sosok fasilitator yang bisa menginisiasi agar angka pengangguran itu berkurang atau menginisiasi pekerjaan yang bisa mendorong kawan-kawan muda maupun masyarakat miskin itu bisa berpenghasilan. Saya pikir rekomendasi-rekomendasi itu menjadi bagian penting yang harus diperjuangkan dan kemudian masuk di dalam RKPDes.
ketika masuk di RKPDes pilihannya bisa jadi banyak nanti di APBDes. Dia masuk di pemberdayaan, ataukah dia masuk di bidang pembinaan, ataukah bahkan mampu kemudian kita dorong mereka untuk masuk di dalam bidang 2 kalau kita berbicara tentang pembangunan, karena di sana ada program padat karya tunai desa. Jadi saya pikir baik dari pemerintah desa, dia bisa menjadi fasilitator yang bisa menginisiasi banyak hal, meskipun cakupan atau sasaran yang kemudian bisa diambil begitu warganya tidak begitu banyak. Paling tidak dari 10 tahun ini, misalkan dari 10 warga, tahun depan bisa menjadi 15, dan saya pikir itu memang peran yang bisa dilakukan oleh desa sebagai fasilitator dan inisiator ya. Itu mungkin dulu Mas Wanuti. Terima kasih. Ya, ya, terima kasih Cak Itong. Tadi udah. Ya, kalau kaitannya tadi apa yang ditanyakan Pak Dekoco, ya kalau secara kelembagaan memang apa ya, istilahnya pergeseran kegiatan karuna ke yang produktif memang ada, namun tidak masif itu ya, tidak masif ya. Tapi kami mencoba, kalau tingkat kami mencoba mencari atau katakanlah ada role model, baik itu ya katakanlah apa dia, yang jelas masih dia masuk di lembaga Karang Tuna. Ada yang jadi mungkin termasuk tempat kami, wakil bupatinya juga masih kades-kades banyak juga yang muda. Nah, ini kami kan, kemudian ada juga pengusaha punya, baik itu pengusaha rotan, baik pengusaha kosmetik, baik pengusaha penggilingan padi, itu juga muda. Nah, ini yang kami jadikan istilahnya role model untuk tadi, biar katalah para pemuda dan pemudi tadi ansih oke kaitannya dengan apa tadi kegiatan-kegiatan sosial oke, kemudian kegiatan-kegiatan seni budaya juga oke ya. Itu kan, tapi kita juga dorong ya, ternyata ini yang dalam tanda kutip tokoh-tokoh sekarang jadi tokoh kan, sekarang baik itu dari istilah pengusaha muda, pemimpin muda, ini kan, lah ini ternyata bisa dan bagus. Lah, kenapa tidak? Kenapa tidak ini loh? Makanya ya mendorongnya memang tidak bisa masif Pak De, ya. Karena ya untuk merubah perilaku tadi ya memang harus sedikit demi sedikit. Yang jelas tadi sudah sampaikan di BUMDes rata-rata anak muda juga yang rusi. Nah, ini yang menurut saya juga role model ini yang harus kita tampilkan, dijadikan figur, kemudian jika suatu saat dikasih panggung untuk sharing kaitannya dengan itu. Itu Pak D, karena ini sudah 1,5 jam lebih, pada Pak D Koco dan Cak Itong kami beri kesempatan untuk closing statement. Monggo, Pak D Koco. Oke, terima kasih. Jadi memang kalau bicara anak muda, kemudian bicara desa, kemudian yang akan terlintas adalah tentang Karang Taruna. Tapi memang mungkin kita perlu ada satu waktu khusus Mas Panudi, Cak Itong, dan kawan-kawan mengundang dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial. Karena Karang Taruna itu ternyata yang kita sempat dapatkan informasi di beberapa forum yang lalu dari teman-teman Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, beda antara Karang Taruna Desa dengan Karang Taruna yang ada di Kementerian Sosial yang secara struktur sampai ada Karang Taruna Nasional. Nah, jadi ini mungkin menjadi catatan kita ketika dengan satu nama Karang Taruna Desa ternyata tidak terafiliasi atau tidak terstruktur sampai di Karang Taruna Nasional, ini menjadi satu catatan menarik untuk kita diskusikan. Saya pikir itu yang menjadi catatan kita. Semoga nanti ke depan ada kawan-kawan dan dari kita yang kebetulan ada jadi pengurus Karang Taruna, mungkin dari perangkat desa dan seterusnya, bisa diajak berbicara dalam forum ini. Tetapi bahwa potensi anak muda untuk dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi di desa, baik itu
badan usaha milik desa maupun kemudian koperasi desa atau kemudian mendorong lahirnya lembaga ekonomi desa yang lain, kelompok usaha bersama anak-anak muda dan seterusnya, ini sepertinya menjadi PR kita bersama untuk kemudian bukan hanya membangun Indonesia dari desa, tetapi membangun desa dari pemuda. Kira-kira seperti itu. Saya pikir itu Mas Mauludi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam bahagia untuk kawan-kawan semua dan orang-orang yang kawan-kawan cintai. Salam desaisme. Salam desaisme. Monggo Cak Ito, closing statement. Terima kasih Mas Paluti. Topik kita hari ini ternyata mampu mengantarkan mampu menjawab gitu ya, mampukah desa? Mampu begitu ya, mampu. Dia sangat mampu untuk menjadi fasilitator bagi masyarakatnya agar kemudian mendapatkan keterampilan atau bahkan mendapatkan lapangan kerja melalui ekosistem ekonomi yang ada di desa, seperti halnya badan usaha milik desa. Dan ini bukan sesuatu yang abstrak begitu, bukan sesuatu yang utopis, tetapi bisa menjadi satu kenyataan bergantung dari ketangguhan BPD dan pemerintah desa serta masyarakat desa di dalam berpartisipasi untuk kemudian menghasilkan usulan-usulan yang produktif ketika berbicara tentang rencana kerja pembangunan di desa atau RKPDes, dan peluangnya ada pada hari ini teman-teman semuanya. Hari ini dan setidaknya sampai dengan akhir bulan September nanti menjadi peluang bagi kawan-kawan, bagi masyarakat desa untuk berjuang bersama-sama bagaimana agar APBDes nanti bisa pro terhadap lapangan kerja. Dan itu satu tantangan bagi kita semuanya. Kita akan berjumpa kembali Mas Panuti, seperti yang disampaikan Pak Dekoco tadi, penting untuk kemudian membahas beberapa hal berkaitan dengan elemen-elemen yang ada dalam LKD. Terima kasih, itu dulu yang bisa saya sampaikan Mas Panuti. Salam desaisme. Ya, salam desaisme. Ya, ini luar biasa ini pada pagi hari ini. Tadi sudah diberi catatan-catatan, perlu ada tindak lanjut, baik itu dari segi pengambil kebijakan, entah itu dari Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, tapi juga perlu diberi panggung pada pemuda-pemudi yang dalam tanda kutip mempunyai peran yang tadi, mempunyai peran entah itu seorang pengusaha, entah itu seorang konten kreator, atau seorang leader di leader lokal. Saya kira ini cukup menarik ketika ini diberi kesempatan untuk ngomong di ngobrol desa ini. Dan ini nanti akan tadi topik pada pagi hari ini akhirnya akan juga ketika pemuda-pemuda kreatif, inovatif juga visioner, ya nasib negara bang. Salah satu adalah di para pemuda dan pemudi. Ini sudah terbukti dengan tanggal tahun 2028 itu kan jelas itu sudah terbukti bahwa ternyata yang menggerakkan kegiatan-kegiatan, kalau sekarang eranya bukan era revolusi atau era, tapi era sekarang adalah era ekonomi, era ekonomi global, era kaitannya dengan tantangan kaitannya dengan perekonomian, ya justru ya yang di depan justru adalah anak-anak muda yang nanti akan pegang tampuk pimpinan, baik itu pimpinan secara politis maupun pimpinan di bidang ekonomi atau bidang yang lain, itu seperti itu. Saya kira itu kawan-kawan, dan kita sudah lebih 4 jam. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di ngobrol desa episode berikutnya, dan harapan kami silakan kawan-kawan yang punya ide, kami beri kesempatan untuk tampil
juga menyampaikan ide di ngobrol desa ini, dan ini cukup menarik untuk mengasah pada kita semuanya. Jadi bekal untuk referensi di dampingan kita. Kita akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desaisme.